Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya Siotong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur dari cerita film Taichi Hero yang rilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang ahli kungfu Taichi yang ingin memusnahkan kekuasaan sekte jahat yang terkuat yang sudah menghancurkan desanya dan membunuh para gurunya. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film ini dimulai ketika ketua Azura yang bernama Yunting sedang mengumpulkan banyak orang. Di samping Yunting terdapat ahli racun bernama Wan Guliu. Tujuan Yunting mengumpulkan orang-orang yaitu untuk memberikan obat mujarab Azura yang berada di dalam kotak Taichi yang ia bawa. Obat itu dapat menciptakan kekuatan yang tak tertandingi. Setelah mereka semua meminum obat itu, kemudian datanglah seorang pria bernama Zhang Sanfeng dan seorang wanita bernama Yan Er mendatangi mereka. Yunting menawari Sanfeng obatnya, namun Sanfeng menolak dan menyuruhnya Yunting untuk berhenti berbohong. Dan tiba-tiba orang-orang yang meminum obat itu pun kesakitan dan tergeletak. Karena penasaran dengan isi kotak Taichi yang dibawa Yunting, Yan Er bersama Sanfeng menyerang sekte Azura untuk merebut kotak Taichi tersebut. Dan pada akhirnya, Sanfeng berhasil merebut kotak Taichi itu. Dan ia meminta Yan Er untuk memberikan kotak Taichi itu kepada guru Yan Er. Setelah Yan Er pergi, Wan Guliu menggunakan loncengnya, sehingga orang-orang yang telah meminum obat Azura bangkit kembali dan berubah menjadi monster, serta menyerang Sanfeng. Scene pun berlanjut di desa Husi ketika guru Yan Er atau pendekar naga api sedang memberikan pencerahan kepada warga desa Husi. Tiba-tiba Yan Er datang untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Guru naga api mengatakan kalau ini adalah jebakan dan ia meminta semua warga desa Husi untuk meninggalkan desanya karena akan ada bencana. Dan ternyata sekte Azura pun sengaja membiarkan Yan Er pergi supaya mereka dapat menemukan desa Husi dan mengambil kotak Taichi yang asli, yang berarti kotak Taichi yang dibawa Yan Er itu adalah palsu. Dan benar saja, Yunting bersama pasukannya pun datang. Yunting meminta guru naga api untuk menyerahkan kotak Taichi yang asli. Karena guru naga api pun menolak, Yunting mengerahkan pasukannya untuk menyerang mereka. Dan dengan kejamnya, sekte Azura membunuh warga desa Husi yang tak bersalah. Sedangkan guru naga api melarikan diri dan membawa Yan Er ke suatu tempat. Guru naga api menceritakan bahwa dahulu kala terdapat 3 master yang membagi kitab suci menjadi 2. Setengah dari kitab itu dibawa oleh si Tuang, ketua negeri surgawi yang membuat rencana jahat menguasai ilmu monster. Dan setengahnya lagi terdapat sutra abadi dalam kotak Taichi yang dijaga oleh guru besar Husi. Kemudian guru naga api mengeluarkan kotak Taichi yang asli dan menyuruh Yan Er membawa kotak itu ke sekte gerbang naga. Karena mendengar langkah sekte Azura, guru naga api memintanya untuk bergegas pergi. Yunting yang tiba di situ pun melihat kotak Taichi tidak ada di tempatnya, sehingga ia menyuruh pasukannya untuk menyerang guru naga api. Dan tiba-tiba guru Bao San King dari negeri surgawi muncul dan membunuh guru naga api menggunakan pedangnya. Kemudian, Guru Bao menanyakan keberadaan kotak Taichi kepada Yunting dan Yunting meminta maaf karena ia tak bisa mendapatkan kotak Taichi tersebut. Namun ia tahu keberadaan kotak Taichi sekarang karena sebelumnya Sanfeng terkena racun dan diselamatkan oleh Guru Hiu, ketua sekte Gerbang Naga. Sementara itu, Guru Hiu sedang membantu Sanfeng untuk mengeluarkan racun di tubuh Sanfeng, namun ia tak berhasil mengeluarkan racun tersebut. Di sana juga terdapat kekasih Sanfeng yang bernama King King yang khawatir dengan kondisi Sanfeng. Dan pada akhirnya Yan Er pun tiba di sana. Ia memberitahu Guru Hiu bahwa sekte Azura telah menghancurkan desa Husi. Kemudian ia memberikan kotak Taichi yang ia bawa kepada Guru Hiu. Bersamaan dengan hal itu, Sanfeng pun dapat tersadar.
Guru Hyu menjelaskan kepada mereka bahwa Sutra Abadi adalah kitab suci seni bela diri terbaik dan kotak itu hanya dapat dibuka menggunakan mantra yang benar. Namun hanya ada satu orang yang mengetahui mantranya, yaitu Biksu Xiaolan yang keberadaannya sulit untuk ditemukan, dan Guru Hyu memberitahu San Feng untuk fokus mengeluarkan racun di tubuhnya terlebih dahulu. Dan kemudian racun itu hanya dapat dikeluarkan oleh ketua sekte Pajar, yaitu Hu si tulang besi, karena semua keluarga Hu si tulang besi dibunuh oleh ahli racun Wan Guliu. Namun Hu berhasil selamat dan bersembunyi di lembah kupu-kupu. Ketika anggota sekte naga sedang membersihkan halaman, tiba-tiba sekte Azura datang menyerang mereka. Sementara itu, Yunting bersama sebagian pasukannya menemui Guru Hyu dan yang lainnya untuk meminta kotak Taichi. Namun Guru Hyu malah memberikan kotak Taichi kepada San Feng dan menyuruh mereka bertiga untuk melarikan diri, sedangkan ia sendiri akan bertarung dengan Yunting. Sampai akhirnya, Guru Hyu harus mati tertusuk pedang milik Yunting. Sementara itu, San Feng dan yang lainnya terdesak pasukan Yunting di tepi jurang. Karena tak ada pilihan lain, mereka bertiga pun bertarung melawan pasukan Yunting. Akibat dari pertarungan itu pun King King terjatuh ke jurang, sedangkan Yan Er terbunuh oleh Yunting yang tiba-tiba datang menyayat lehernya. Kemudian San Feng memutuskan untuk melompat ke jurang bersama kotak Taichi itu daripada menyerahkan kotak Taichi itu kepada Yunting. Setelah itu, Yunting menemui Guru Bao untuk memberitahu bahwa San Feng melompat ke jurang bersama kotak Taichi. Mengetahui hal tersebut, Guru Bao pun marah dan ingin menghajar Yunting. Untung saja, amarah Guru Bao dapat ditenangkan oleh Wan Guliu. Sedangkan San Feng kini ia masih selamat, namun ia terpisah di sungai dan ia ditemukan oleh biksu bernama Xiao Budian yang sedang lewat. Di tempat lain, terdapat seorang pria Jepang yang sedang membakar ikan, didatangi oleh segerombolan orang yang ingin membalaskan dendam guru mereka. Ketika mereka ingin menyerang, dengan cepatnya, gerakan pedang orang Jepang itu dapat melepaskan ikat pinggang mereka, sehingga mereka ketakutan dan bergegas untuk kabur. Kemudian orang Jepang itu pun melihat seorang wanita pingsan yang terbawa arus sungai. Sementara itu, San Feng kini sudah tersadar dan ia menceritakan apa yang telah terjadi kepada Biksu Budian, serta ia percaya bahwa King King masih hidup. Di dalam perjalanan, mereka bertemu seorang wanita bernama Long Xiang yang sedang bertarung dengan anggota sekte Azura. Lalu ia mengajak mereka berdua untuk pergi karena takut jika anggota sekte Azura yang lainnya akan datang. Dan ternyata wanita yang ditemukan oleh orang Jepang itu adalah King King. Namun sayangnya, King King tidak dapat mengingat apapun tentang dirinya. Dan kembali ke San Feng, kini ia berhasil tiba di lembah kupu-kupu berkat bantuan Long Xiang. Alasan Long Xiang bertarung dengan anggota sekte Azura karena ia ingin balas dendam kepada Wan Guliu sang ahli racun. Ketika San Feng memanggil Hu si tulang besi, tiba-tiba anggota sekte Azura datang menyerang mereka dan Biksu Budian terjatuh ke sumur akibat pertarungan itu. San Feng dan Long Xiang yang mengetahui pun mengikuti Biksu Budian untuk masuk ke dalam sumur. Mereka bertiga berhasil selamat meskipun Biksu Budian sempat pingsan, dan tiba-tiba terdapat seseorang datang mengendus-endus tubuh San Feng dan ia mengetahui jika San Feng terkena racun Wan Guliu. Ternyata orang itu adalah Hu si tulang besi. Mereka bercerita satu sama lain dan Hu si tulang besi mau membersihkan racun di tubuh San Feng dengan syarat San Feng harus membunuh Wan Guliu. San Feng pun bersedia dan Hu si tulang besi meminta San Feng bersujud 3 kali kepadanya untuk menjadikan San Feng sebagai muridnya. Setelah San Feng melakukannya, Hu si tulang besi langsung menggunakan keahliannya untuk membersihkan racun di tubuh San Feng sehingga San Feng dapat pulih kembali. Beberapa waktu kemudian, San Feng dan kedua temannya berada di kota untuk mencari King King dan rupanya King King juga berada di sana bersama pria Jepang. Ternyata pria Jepang itu datang ke Cina untuk mencari pendekar di Cina, terutama San Feng, dan ingin bertarung dengannya. Karena di Jepang ia tak terkalahkan, kemudian ia memberi nama King King Sakura karena King King tidak dapat mengingat namanya.
Ketika Biksu Budian mencari King, ia melihat poster sayembara untuk membunuh San Feng yang dibuat oleh negeri surgawi. Mengetahui hal itu pun ia langsung bergegas untuk memberitahu San Feng. Dan tiba-tiba anggota sekte Azura datang dan menyerang San Feng. San Feng dapat mengalahkan mereka dan bergegas untuk pergi. Ketika di atas perahu, San Feng melihat King di tepi sungai, namun King tak dapat mengenali San Feng. Dan San Feng tak bisa menemui King karena terdapat sekte Azura di samping King. Kemudian pria Jepang itu menyuruh King untuk kembali ke rumah, sedangkan ia akan mengejar San Feng. Dan ternyata anggota sekte Azura yang berada di samping King pun mengetahui kalau King ini adalah kekasihnya San Feng. Di dalam perjalanan, San Feng menduga sekte Azura dan negeri surgawi bersekutu karena ia belum mengetahui. Dan juga ia bertanya kepada Biksu Budian tentang Biksu Xiaolan. Dan tak disangka, ternyata Biksu Xiaolan adalah guru Biksu Budian. Namun, tiba-tiba pria Jepang datang dan mengatakan kalau ia ingin membuktikan kemampuannya dengan mengalahkan San Feng. Namun San Feng menolak karena mereka tak punya masalah. Dan pria Jepang itu pun menyerang San Feng. Pria Jepang itu pun menghentikan serangannya karena San Feng hanya bertahan jika bertarung bukan dengan seorang penjahat. Kemudian San Feng menanyakan siapa gadis yang bersama pria Jepang saat itu. Pria Jepang itu pun mengatakan kalau nama gadis itu adalah Sakura. Dan ia menantang San Feng untuk bertarung setelah San Feng menyelesaikan misinya. Setelah kembali ke rumah, pria Jepang itu tidak dapat menemukan King dan ia malah menemukan surat yang berisi menyuruhnya memberitahu San Feng untuk membawa kotak Taichi dan mantranya untuk menyelamatkan King. Sementara itu King kini dimasukkan ke tahanan oleh anggota sekte Azura. Karena ia terjatuh, ia dapat mengingat kembali kenangannya bersama San Feng. Dan di sisi lain, San Feng memberitahu Biksu Budian bahwa dia membutuhkan Biksu Xiaolan untuk membuka kotak Taichi. Dan tiba-tiba pria Jepang itu pun datang untuk memberikan surat yang ia bawa kepada San Feng. Dan sampai akhirnya, pria Jepang itu mengatakan kalau ia menemukan King di sungai, tapi ia hilang ingatan. Namun untuk menyelamatkan King di negeri surgawi, ia harus mengetahui mantra untuk membuka kotak Taichi terlebih dahulu. Dan keesokan harinya, Biksu Budian membawa San Feng dan Long Xiang ke tempat gurunya, yaitu Biksu Xiaolan. Guru Xiaolan mengetahui tujuan kedatangan mereka, dan tiba-tiba ia menempelkan telapak tangannya ke telapak tangan San Feng. Dan dari situlah ia mengetahui bahwa San Feng adalah orang yang baik. Kemudian ia menuliskan mantra rahasia di telapak tangan San Feng sambil menceritakan masa lalunya. Setelah mengetahui mantranya, kini keputusan ada di San Feng untuk mempelajari sutra abadi dan menyelamatkan orang-orang atau menghancurkannya. Setelah itu, Guru Xiaolan mengajak Biksu Budian untuk berkeliling dunia bersama. Di dalam perjalanan menuju negeri surgawi, Long Xiang menyuruh San Feng untuk mengecek isi kotak Taichi terlebih dahulu. Dan San Feng membuka kotak Taichi dengan mantranya di hadapan Long Xiang. Akhirnya mereka berdua melihat sutra abadi di dalam kotak Taichi tersebut. Anehnya, Long Xiang mengetahui kalau King ditahan di negeri surgawi. Sedangkan pada saat pria Jepang memberikan surat kepada San Feng, ia tak ada di sana. Yang berarti Long Xiang mengikuti San Feng hanya untuk mendapatkan kotak Taichi. Dan tiba-tiba Yunting bersama pasukannya pun muncul, serta Long Xiang berhasil mengambil kotak Taichi dari tangan San Feng. Lalu mereka berdua pergi dan menyuruh pasukannya untuk menyerang San Feng. Setiba di negeri surgawi, Yunting bersama Long Xiang memberikan sutra abadi yang berhasil mereka dapatkan kepada Guru Bao, sehingga kini ilmu monster dan sutra abadi berada di tangannya. Dan ia ingin menguasai semuanya untuk merebut tahta. Kemudian ia meminta ke semuanya untuk tidak mengganggunya saat ia berlatih. Sementara itu, San Feng yang tak punya rasa takut mendatangi negeri surgawi seorang diri untuk menyelamatkan King. Sedangkan King kini ia sudah dapat mengenali San Feng. Dan saat San Feng meminta untuk melepaskan King, kemudian Yunting mengarahkan semua pasukannya untuk menyerang San Feng. Serta Wan Guliu juga mengarahkan orang-orang master yang terpengaruh obatnya untuk menyerang San Feng.
Melihat pasukannya yang sudah banyak dikalahkan oleh San Feng, Yunting bersama Long Xiang langsung bersatu melawan San Feng. Sementara itu, saat Wan Guliu ingin membunuh King King, tiba-tiba pria Jepang datang menyelamatkannya, dan ketika Wan Guliu menaburkan racun kepada mereka, racun tersebut terpantul pedang pria Jepang sehingga mengenai dirinya sendiri. Lalu pria Jepang membawa King King keluar dari markas, dan ternyata King King tidak dapat mengingat siapa pria Jepang itu, serta pria Jepang itu bergegas untuk membantu San Feng. Sementara itu, San Feng berhasil membunuh Yun Tiang dan Long Xiang menggunakan Tai Chi-nya, sehingga pasukan unit yang tersisa pun melarikan diri. Sedangkan Guru Bao telah selesai melatih dan keluar dari tempat latihannya untuk menemui San Feng. Ia menawari San Feng untuk bergabung dengannya untuk menguasai ibu kota. Namun karena Guru Bao telah membunuh warga desa Husi dan sekte Gerbang Naga, San Feng pun ingin membalaskan dendam dan membunuh Guru Bao, sehingga Guru Bao pun menyerangnya. Pada saat San Feng tertekan, pria Jepang itu pun datang membantu San Feng untuk melawan Guru Bao. Karena Guru Bao menguasai ilmu monster dan sutra abadi, mereka berdua pun kewalahan melawan Guru Bao. Dan pada akhirnya San Feng mengingat saat ia berkonsultasi bersama Guru Xiaolan tentang ilmu Tai Chi-nya, serta ia berhasil menguasai ilmu Tai Chi yang sangat luar biasa. Kemudian ia pun bangkit dan menyerang Guru Bao menggunakan pukulan Tai Chi terakhirnya, sehingga ia berhasil membunuh Guru Bao. Setelah itu, San Feng dan pria Jepang mendatangi Wan Guliu untuk memberikan pesan dari Guru Hu si tulang besi, dan mereka belum sempat mengajarnya, namun Wan Guliu tergeletak mati karena racunnya sendiri. Sebulan kemudian, San Feng dan pria Jepang akan bertarung untuk memenuhi kesepakatan mereka, dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit ulang dari Ningali Film Si Otong, undur diri dan salam Sundaners.